Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Biar kita terus luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelum kita memulai seluruh ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mensyukur Tuhan buat semua yang terbaik Tuhan yang berikan buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh berkumpul Bapa. Pagi ini Tuhan Yesus untuk memuji untuk menyerahkan kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan akan hadir dalam Bapa yang baik. Pagi ini Tuhan akan jamahan. Pagi ini Tuhan akan satu Tuhan kasih Tuhan buat kami. Pagi ini Tuhan akan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan yang menjamah setiap kami Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, baik kami yang ada di rumah kami Tuhan, masing-masing Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami Tuhan bisa bersentuh dengan Engkau yang baik. Boleh melihat Engkau, boleh memandang Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan ada suatu hal yang terbaik Tuhan, hal yang luar biasa, hal yang amazing Tuhan. Ketika kami datang di hadapan Bapa yang baik, jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami, dan biar Tuhan kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you Lord. Mari kita naikkan ucapan syukur kita baik-baik. Tuhan Allah yang terbaik di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau menikmati akan Engkau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang berkuasa.
Kristus selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, dipujilah, muliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menyediakan dan menolong selalu untuk diriku, bersekutu denganmu selamanya. Allah rohmu jaga hati dengan ulanganmu. Kristus selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Kudus. Allah terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan Allah yang kudus. Dia berkata kita kudus karena Dia kudus. Mari sama-sama kita merenungkan kasih Tuhan. Tuhan, Allah Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan. Ubahkan isi hati kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus dekat dengan Engkau Bapak. Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyembah Engkau Yesus. Tuhan, ini bukan suatu rutinitas Tuhan yang dilakukan Tuhan di tempat ini. Ibadah kami bukan ibadah rutinitas Tuhan, tapi kami datang dengan rindu Tuhan untuk menyembah Engkau Bapak. Jamah hati kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Jamah hati kami Bapak yang jamah hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu jamahanmu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan hadiratmu Tuhan Yesus.
Lord Jesus, we worship you, Lord. We praise you, Lord. Ini semua Lord. Ini kerinduan hati yang Bapa dan Bapa. Kami bawa kepada Engkau. Segala kerinduan kami. Oh Lord Jesus, Jesus, we praise you, Lord. We worship you. Yes, you are my God.
luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Dengan seluruh namanya, dengan namanya, Yesus Tuhan Raja, nyalakan tanganmu, nyalakan tanganmu, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala, Yesus nama, Yesus nama di atas segala, Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Kita perlu sukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam segala perkara kita, dalam setiap masalah kita, menjadi beban kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita terus bersukacita. Apapun yang terjadi, serukan nama Tuhan. Dalam keadaan kita sukacita, maupun kita dalam sukacita, selalu serukan nama Tuhan Yesus. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang luar biasa buat terjadi. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya Bapak yang baik. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan hati kita. Kita akan diisi oleh firman Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Benar Bapak, Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat semua yang terbaik Tuhan yang selalu Kau berikan buat kami. Ampuni kami Tuhan dalam setiap keseharian kami Tuhan. Ayo masih sering mendukakan hati-Mu Bapak yang baik. Saat ini Tuhan kami katakan Tuhan, kami tidak bisa jalan sendiri Bapak yang baik. Bukan semua tidak bisa Tuhan, tapi kami tidak mau Tuhan jalan sendiri Bapak yang baik. Dalam setiap perkara kami Tuhan, dalam setiap apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, kami belajar Tuhan untuk selalu memandang Engkau, selalu berseru kepada Engkau Tuhan. Yes, Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Bukan saja kekuatan kami mampu Bapak. Bukan dengan kekuatanku, bukan menjalani hidup tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa. Bukan mampu, bukan mampu sendiri berkat kekuatan kami. Engkaulah Tuhanku yang menolongku, yang menolongku. Ku dalam Kamu dan berseru pertolongan datang darimu.
di tengah-tengah kami. Kami senantiasa merindukan akan lawatan dan hadirat Tuhan. Pagi hari ini, dalam ibadah minggu pertama di bulan Februari ini, kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, kami buka hati kami, dan biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Roh Kudus mengajar setiap kami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini hari yang luar biasa. Amin. 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 Kita tidak ditentukan oleh situasi kondisi, tapi yang menentukan adalah respon dan hati kita waktu kita beribadah. Amin. Waktu kita datang dengan kesungguhan, dengan kelaparan, dengan kehausan, maka Tuhan akan melawat setiap kita dengan anugerahnya yang besar. Ya, tema khotbah saya hari ini adalah manusia baru. Nah, sebelum kita akan melihat apa itu manusia baru, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah dapat semua? Amin. Oke ya. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Judul perikopnya adalah manusia baru. Saya akan baca ayat yang ke-17, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-18, kita akan membacakannya bergantian sampai ayat 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Silakan. Dan kemudiannya adalah jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah kumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menakutkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke. Tema kita mengenai manusia baru. Manusia baru itu seperti apa sih? Manusia baru kalau kita mungkin secara sederhana mengatakan bahwa manusia baru adalah mereka yang sudah lahir baru, mereka yang sudah percaya kepada Yesus dan dibaptis. Itulah manusia yang baru. Itu mungkin pesan yang sangat sederhana. Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus pada saat dia mengatakan bahwa kamu adalah manusia baru di dalam Kristus, ini menjelaskan bahwa di dalam 1 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa sebab di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi pengertian manusia baru ini bukan sekedar ya kita sudah dibaptis, kita sudah percaya Yesus, berarti nanti kita setelah mati kita akan masuk surga. Tapi yang Tuhan mau adalah hiduplah sebagaimana kamu telah dibaharui rohmu. Hiduplah sebagai manusia yang baru.
Karena ada banyak orang Kristen yang sudah percaya Yesus, sudah dibaptis dan disebut statusnya sebagai manusia baru, tapi hidupnya masih seperti manusia lama. Hidupnya, karakternya, pikirannya, perasaannya, responnya, ya, semuanya itu nggak beda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi waktu Paulus berkata kepada jemaat Efesus, kamu adalah manusia baru, berarti adalah mereka yang sudah mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kata kenal ini bukan sekedar tahu. Tentunya kita tahu beda antara tahu dan kenal. Kalau tahu itu adalah seperti saya tahu bahwa presiden saya adalah Joko Widodo. Iya. Tapi kalau kenal, belum tentu saya kenal Pak Jokowi. Mungkin saya cuma nonton di TV, di YouTube tentang keseharian Pak Jokowi selama 1 jam misalnya. Ya itu hanya sekedar tahu, tapi kenal belum tentu. Tapi sebagai manusia baru, berarti kita sudah bukan sekedar tahu, tapi mengenal Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Saya percaya waktu kebenaran ini kita dengar, yang mungkin ini merupakan dasar pengajaran. Tapi waktu kita memahami siapa kita sebagai manusia baru di dalam Kristus, maka ada fasilitas, ada kemurahan Tuhan, ada hal-hal yang ajaib waktu kita menyadari bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Ya, nah, mereka yang hidup sebagai manusia baru ini tidak sama lagi dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan akhirnya kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Cara hidupnya, cara berpikirnya, tindakannya sama, sami mawon. Nah, itu bukan manusia baru. Tapi manusia baru ini berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Hidup mereka ada di dalam terang firman Tuhan. Mereka menyatakan terang Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Di tengah kegelapan mereka tidak ikut-ikutan dengan situasi, kondisi, tidak dipengaruhi oleh kehidupan dari manusia yang tidak mengenal Allah. Tapi di tengah kegelapan dia memancarkan terang Tuhan. Kemudian sebagai manusia baru juga berarti orang ini akan menjadi yang dapat bersekutu dengan Tuhan. Kalau manusia lama yang belum kenal Yesus, mereka mencari Tuhan dan mereka berpikir mendapatkan Tuhan itu adalah usaha kita. Kalau perlu puasa, doa yang 40 hari untuk ketemu Tuhan. Tapi kalau kita, waktu kita menjadi manusia baru, roh kita dibaharui, maka kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Karena roh kita yang tadinya mati, dihidupkan. Dan melalui roh kita dengan roh Tuhan, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi kita nggak lagi berdoa, Tuhan tunjukkan jalanmu. Tapi Tuhan sudah menyatakan dirinya, menyatakan pribadinya kepada kita bahwa Dia adalah Allah, Juru Selamat, Dia penolong kita, dan kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, bersekutu dengan Tuhan dimanapun, kapanpun kita mau. Karena roh kita dibaharui, ya roh kita kekal, dan Allah juga kekal. Kita dapat bertemu dengan Tuhan kapan saja. Dan kemudian manusia baru ini juga akan mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran kita. Karena waktu kita belum mengenal Tuhan, kita lahir mungkin di dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Maka pola pikir kita, cara kita bertindak, cara kita berkata-kata dan bersikap seringkali tidak mencerminkan yang Kristus mau atau firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, mereka yang menjadi manusia baru ini akan mengalami pembaharuan. Pikirannya, hatinya, rohnya berbeda lagi dengan yang lama. Inilah yang dimaksud dengan manusia baru. Oleh sebab itu kita akan melihat
ada beberapa ciri yang khas yang ditunjukkan bahwa orang tersebut sudah menjadi manusia baru. Jadi ini bukan sekedar dibaptis ya, tapi buktikan bahwa engkau adalah orang yang sudah menerima Yesus. Maka kita akan lihat ciri-cirinya orang yang manusia baru atau yang statusnya aja manusia baru, tapi hidupnya masih jadi manusia lama. Ya, saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini tidak cuma menyandang status manusia baru karena sudah dibaptis, tapi hidupilah, hayatilah hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Itulah yang akan membuat hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, ya mari kita lihat apa itu ciri-ciri khas orang sebagai manusia yang baru. Yang pertama adalah memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Kita baca ayatnya di dalam Efesus 4 ayat yang ke-20. Ya. Bisa ditampilkan ayatnya saja. Ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi yang menjadi ciri dari orang yang mengenal Kristus ini adalah orang yang betul-betul mau menjadi manusia baru ini, cirinya mereka punya kerinduan untuk mengenal Kristus. Mereka akan mencari pengetahuan. Mereka mau mencari siapa itu Kristus dan bagaimana Kristus itu hidup dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus atas hidup saya. Dan mereka menjalani hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Tujuan hidupnya, fokus hidupnya bagaimana mereka menjadi seperti dan serupa seperti Kristus. Segambar dan serupa seperti Kristus. Inilah manusia baru yang Tuhan mau untuk kita terus belajar mengenal Kristus. Saya mau katakan begini ya, bahwa kalau kita belum mengenal Tuhan, maka kita tidak ada kelaparan, kehausan untuk mengenal Tuhan. Tapi waktu kita sudah kenal Tuhan, pasti dalam hati nuranimu yang paling dalam, engkau mau mengenal Tuhan. Dan siapa Tuhan yang kita kenal, yang menjadi wujud yang bisa kita lihat. Yesus Tuhan datang, dia mengambil rupa menjadi manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus berkata, kalau engkau mau ketemu dengan Bapa, lihat aku. Karena seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita sebagai manusia baru harus punya kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Karena waktu kita mengenal Kristus, maka hidup kita tahu bahwa ada tujuan, ada kehendak Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan untuk kita kerjakan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat begini ya, di dalam manusia mengenal Kristus ini, seringkali ya kita cuma berpikir, oh saya rajin ke gereja, saya rajin ikut konser, saya rajin berdoa. Tapi ada banyak orang yang rajin beribadah setiap minggu. Dan setiap orang, mungkin waktu saya ajarkan mengenai manusia baru, tingkat pemahamannya, tingkat pengertiannya berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena mungkin bagaimana hati kita, maka waktu kita punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan untuk rindu mengenal Tuhan, maka kita akan jadi seperti yang kita rindukan. Tapi kalau kita tidak punya kerinduan, makanya ada jemaat yang akhirnya cuma kenal Tuhan sedikit. Yaitu apa? Kenal sedikit ya, misalnya ke ibadah sedikit. Terus misalnya kalau misalnya nih ya, kalau dengar firman Tuhan ya sedikit tidur. Kemudian kalau kita memberikan mungkin, nah, maaf nih kalau ini agak sensi, beri persembahan sedikit ya. Semuanya serba sedikit. Tapi kalau kita sebagai manusia yang baru, kita akan punya kerinduan untuk kenal Yesus. Kita tahu apa perintah yang dilarang dan apa perintah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Tidak sekedar sedikit-sedikit, wah udahlah jangan terlalu agamawi, jangan terlalu rohani.
sombong rohani, enggak. Kita harus punya kelaparan, kehausan akan mengenal Kristus. Karena tidak ada istilah orang yang rindu mengenal Yesus ini disebut sombong rohani, enggak. Atau terlalu, misalnya terlalu rohaniannya terlalu saleh, enggak boleh lah terlalu saleh. Salah, itu pemahaman yang salah. Jadi orang yang mau mengenal Kristus ini, dia akan belajar bagaimana Kristus. Siapa katakan begini, orang yang mengenal Kristus ini, maka dia bukan cuma hidupnya seperti Kristus. Ya, hidup ini berarti dia tahu bahwa Kristus ini sudah mati dan Kristus sudah bangkit. Betul ya? Kristus sudah mati dan sudah bangkit. Berarti kalau kita menjadi manusia baru, hidup kita sebagaimana Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit, kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, jangan pikir manusia baru itu ya itulah udah yang penting pengajarannya soal baptisan aja, bukan salah besar. Itu berarti kau tidak mau mengenal Tuhan lebih dahulu. Pengajaran manusia baru ini cetek, salah. Tapi Tuhan mau katakan bahwa waktu kita mau mengenal Tuhan, bukan sekedar hidupnya, yaitu apa? Kita mengalami kuasa kebangkitan. Tapi firman Tuhan di dalam Kolose berkata bahwa mereka yang ada di dalam Kristus, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus. Di mana? Bukan di surga nanti, bukan. Di bumi ini engkau akan menjalani kehidupan yang berbeda. Bukan cuma sekedar taat, setia, hidup benar. Itu udah keharusan, kewajiban. Tapi engkau akan diberikan otoritas daripada Tuhan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Hidupmu gak biasa-biasa. Jangan heran nanti ada orang yang sudah Kristen, ya, nggak ngerti soal pelayanan pelepasan. Karena kenapa? Dia tidak menghayati hidup sebagai manusia baru. Mereka pikir ya udah itu bagiannya pendeta. Jadi kalau ada yang kerasukan setan, panggil pendeta. Pak pendeta tolong nih ada yang kerasukan massal di mana? Di sekolahan. Panggil pendeta aja. Padahal sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita punya otoritas. Kita bisa memerintahkan. Kata Tuhan begini. Ya, waktu suatu kali Yesus berjalan dengan murid-muridnya, suatu kali Yesus lapar. Waktu lapar, dia pengen tentunya makan ya. Yesus juga manusia waktu itu ya. Proper juga manusia ya. Apalagi kita manusia beneran. Jadi waktu Yesus lihat, ini kok saya lapar, ada buah nggak di pohon ara? Dan waktu dia lihat pohon ara itu, kebetulan pohon aranya kering. Pohon aranya tidak menghasilkan buah, maaf. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengutuk pohon ara itu. Yesus katakan bahwa pohon ara itu mati dan tidak akan menghasilkan buah lagi. Besoknya murid-muridnya lewat jalan situ. Kemudian dia lihat pohon ara yang tidak berbuah dan dia berkata kepada Yesus, "Sus, ya, bukan Yesus, dia bilang gitu. Guru, dia bilang gitu ya, bukan ses gitu ya. Guru, itu pohon ara yang kamu kutuk itu mati." Sebenarnya Yesus sedang mau mengajarkan apa kepada murid-muridnya? Bukan mau mengajarkan egois bahwa dia lapar, pohon ara tak berbuah, kutukin aja, itu egois. Tapi yang Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya adalah tentang kuasa dari doa, kuasa perkataan kita. Kamu pun bisa untuk membuat pohon itu mati. Kamu punya kuasa, kamu punya otoritas. Bahkan di dalam ayat itu Yesus melanjutkan dengan kata-kata begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Siapa yang pernah lihat biji sesawi? Belum? Wah, saya pernah waktu itu diberikan ya, dia dari Israel diberikan biji sesawi. Waktu saya lihat kecil banget kayak cici. Dikasih banyak juga, waduh ini sih bisa hilang gitu kan.
Tapi dari biji sesawi ditanam, maka menghasilkan pohon yang besar, tanaman yang besar. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada muridnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung itu, beranjaklah ke laut, maka gunung itu akan beranjak ke laut. Ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan. Di waktu kita mengusir setan juga begitu. Jangan waktu didoain, ya kan ada orang kerasukan, diusir setannya, setan pergi kau dalam nama Yesus. Pertama semangat, 1 jam kemudian, ya kan, ayo setan pergi kau, cepat keluar dalam nama Yesus. Nggak keluar juga, 2 jam kemudian, akhirnya dia bilang gini, udah setan, ayolah keluar lah, sudah capek nih, ayo dong keluar dong setan, gitu kan. Masa kamu nggak capek juga, gitu ya. 3 jam kemudian, akhirnya dia bilang gini, aduh setan, kalau kamu nggak keluar juga, saya aja yang pergi, katanya. Ya. Saya aja yang keluar, katanya. Udah nggak mampu keluar dari setan, gitu ya. Nah, sebagai manusia baru, kita diberikan otoritas untuk memerintah atas alam, otoritas atas 3 alam. Kita firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satupun yang dapat membahayakan engkau. Ya, banyak hal yang luar biasa dan itu kita dapatkan waktu kita semakin mengenal Kristus. Karena firman Tuhan berkata bahwa umatku binasa oleh karena tidak berpengetahuan, tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi biarlah hari ini waktu kita dengar firman Tuhan, kita mau semakin mengenal Tuhan, ya. Setiap hari dalam hidupnya memiliki kerinduan untuk terus menggali apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan mengenai Kristus. Ya, bukan sekedar waktu baca Alkitab tentang Yesus dia bilang, "Wih, Yesus menyembuhkan orang sakit." Luar biasa ya. Orang sakit disembuhkan caranya beda-beda. Yesus menyembuhkan waktu ada orang sakit yang buta. Apa yang dilakukan Yesus? Diludahin. Diludahin ke tanah, terus dari tanah ini ditaruh ke matanya. Maka orang buta itu menjadi melek sembuh. Kita cuma kagum-kagum dengan cerita sejarah tentang Yesus yang menyembuhkan. Tapi waktu kita baca, kita punya kerinduan mengenal Tuhan, kita menghidup sebagaimana Kristus hidup, kita bilang begini, Tuhan, Engkau bisa melakukan itu. Kenapa saya nggak bisa, Tuhan? Sebenarnya Engkau sudah berikan kuasa itu kepada saya. Ya, jadi apa yang akan Engkau lakukan? Ludah lagi ke tanah, ya kan? Gumbalin, taruh ke mata orang buta, sembuh nggak? Tergantung iman, ya kan? Kalau zaman murid-murid Yesus yang lalu bagaimana? Paulus sapu tangannya saja menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan kita buat melakukan ini. Bayangkan Petrus waktu dia lewat orang yang sakit, maka yang lumpuh berjalan. Bayangan kita. Jangan-jangan kita takut dengan bayangan kita sendiri. Bahkan laki-laki katakan bahwa bayangan dia bisa lebih cepat daripada bayangannya, gitu ya. Pernah dengar ya cerita itu ya? Nah, jadi kita harus menjalani hidup dengan kuasa dan otoritas sebagai manusia baru di dalam Kristus. Capai targetnya Tuhan, capai standarnya Tuhan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Maka engkau akan berjalan di dalam hal-hal yang supranatural. Karena Yesus berkata bahwa ya, kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar yang dapat aku lakukan. Amin. Amin. Wow, mantap. Yang amin pasti jalani hidup dengan keajaiban. Haleluya. Yang lain masih bingung-bingung. Kira-kira bisa nggak ya? Mampu nggak saya ya? Saya mau katakan, dalam dirimu ada potensi Tuhan, potensi ilahi, otoritas Tuhan. Amin. Engkau akan juga melakukan hal-hal yang sama dengan murid-murid Yesus. Amin. Amin.
Terus dia akan mau mengerti siapa Yesus, apa yang dikehendaki dalam hidup umatnya, apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan dia, dan banyak pertanyaan lain yang ingin diketahuinya agar semakin mengenal dia. Itulah salah satu ciri manusia baru. Dia punya kerinduan mengenal Tuhan. Dia ngerasa misalnya ya, kalau cuma baca Alkitab seminggu sekali di gereja kayaknya kurang. Dia harus pengen mengenal Tuhan, dia ingin baca apa saja yang Tuhan sediakan atas hidupku, apa saja yang Tuhan janjikan atas hidupku. Aku mau janji-janji ini yang tertulis dalam Alkitab itu buat saya. Bukan cuma orang yang sakit itu sembuh, tapi ini juga berlaku buat saya. Buat Tuhan menginginkan saya sembuh dengan kuasa mujizat seperti dalam Alkitab. Saya mau mengalaminya. Ini yang menjadi ciri manusia baru. Amin. Nah, yang kedua adalah cirinya menanggalkan manusia lama. Mari kita baca ayatnya di dalam ayat yang ke-22. Tolong ditampilkan. Poin yang kedua. Ya. Oke, ayatnya mana? Ya. Kita baca sama-sama ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, ciri-ciri manusia lama ini adalah tidak mau bersekutu dengan Allah, yaitu malas berdoa, malas baca firman, ya, terus melakukan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya hidup percabulan, pencemaran, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain sebagainya. Dan mau terus hidup di dalam dosa. Tapi manusia baru, dia akan mau menanggalkan hidup manusia lama. Jadi maksudnya bagaimana? Itu seperti jubah. Jadi kalau orang nih menanggalkan manusia lama itu seperti jubah. Jadi ini dia lepaskan jubah baju manusia lamanya, dia ganti dengan jubah dan manusia baru. Tapi kalau orang yang tidak mau hidup di dalam manusia baru, seringkali dia rasa, wah ini jubahnya baru, saya mau pakai yang lama aja, biarin dia yang jelek, kita pakai lagi yang lama. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen kebanyakan. Mereka sudah dibebaskan oleh Yesus, dilepaskan dari semua dosa-dosa, dilepaskan dari kutuk, dari maut. Tapi seringkali kita tertipu dengan tipu muslihat iblis. Kita masih mau menggunakan kutuk itu membebani hidup kita. Kita mau terus berjalan di dalam dosa, dosa, dan dosa. Berarti kita tidak menghormati akan karya Kristus di atas kayu salib atas hidup kita. Kita menganggap remeh, kita mengabaikan apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu atas hidup kita. Kita pikir bahwa sekali selamat, sekali percaya kepada Yesus, maka kita akan selamat selamanya. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, nama kita akan dicoret dari kitab kehidupan anak domba. Jadi orang yang mau hidup sebagai manusia baru, dia akan mau menanggalkan manusia yang lama, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kebodohan, yang penuh dengan kemiskinan, yang penuh dengan sakit penyakit. Semua kutuk itu diterima oleh orang yang mau hidup dengan manusia lama. Tapi sebagai manusia baru, dia akan menanggalkan semuanya itu untuk menjadi manusia yang baru. Di dalam ayat ke-22 coba ditampilkan tadi ayatnya. Oke. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Keinginan kita melalui pikiran kita ini akan sering membuat ya, kita berperang antara keinginan roh atau keinginan
Tapi kalau kita tidak mau kalau kita tidak mau menjalani hidup sebagai manusia baru dengan keinginan daripada Roh Kudus, maka kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kekalahan dan kegagalan. Ada orang katakan gatot, yaitu gagal total. Tapi waktu kita punya keinginan untuk menanggalkan manusia lama, manusia baru itu menanggalkan semuanya itu dan terus dibaharui dalam roh dan pikiran, yaitu makin intim dengan Tuhan. Pikirannya diisi hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Jadi begitu. Waktu kita menjadi manusia baru, ya, bukan berarti kita tidak pernah bisa jatuh dalam dosa. Bisa. Tapi firman Tuhan katakan bahwa orang benar, sekalipun dia mungkin akan berjatuh, ya. Jadi ceritanya begini dulu. Waktu kita tadinya sebagai manusia lama, kita sedang menuju kepada kegelapan, kepada neraka. Tapi pada waktu kita mengalami yang disebut dengan metanoia, ya, pertobatan, maka kita berbalik 180 derajat menuju kepada terang Tuhan. Berarti di sini kita menjadi manusia baru. Kita berjalan menuju kepada terang yang tak terhapir itu, terang yang sangat terang sekali. Dan waktu kita berjalan mungkin kita terjatuh. Waktu kita terjatuh, Alkitab katakan orang benar, ya kan? Sekalipun dia berjalan, tidak akan pernah jatuh tergeletak. Apa itu jatuh tergeletak? Tergeletak itu istilahnya terkapar, nggak berdaya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak. Kalaupun engkau jatuh, engkau akan bangkit kembali. Engkau bisa bangkit kembali. Tapi kalau terkapar, itu contohnya misalnya gini nih. Contohnya binatang lah, saya kasih contoh. Ada misalnya di rumah ada kecoa gitu ya. Apa yang kita lakukan? Gampang sebenarnya bikin kecoa mati. Kalau kita pencet, kadang-kadang kan keluar kotorannya. Waduh, baunya minta ampun. Gampang bikin kecoa mati. Bikin dia balikin aja badannya. 2 hari 3 hari yang bisa gerak mati juga dia gitu kan. Terkapar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak perlu kita injak misalnya, waduh kotoran mengotori lantai kita. Itulah makna terkapar. Tapi kita tidak akan pernah Tuhan izinkan menjadi orang yang terkapar. Karena tangan Tuhan senantiasa menopang dan mengangkatnya kembali, sehingga dia bisa datang, bisa kembali berjalan. Amin. Ya, nah jadi waktu kita menjadi manusia yang baru, saya katakan kita harus bertumbuh. Amin. Bertumbuh dalam apa? Diperbaharui dalam roh dan pikiran. Terus menerus diperbaharui, terus menerus roh dan pikiran kita dibaharui dari hari ke hari. Kita semakin mengenal Tuhan yang begitu baik. Kita makin mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Kita makin mengenal Tuhan yang menerima kita apa adanya. Ada penerimaan daripada Tuhan. Kita yang berdosa, kita yang berpikir bahwa wah, dosa saya ini kayaknya nggak bisa diampuni. Apa masa sih Tuhan peduliin saya nih, saya sudah berdosa begini? Kok bisa? Mau ditolak Tuhan kayaknya nggak bisa. Enggak, itu intimidasi iblis. Tapi waktu kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita karena kita mau mengenal Dia, pikiran kita dibaharui. Kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi kita bisa menatap masa depan kita dengan berkata begini, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan orang yang menjadi manusia baru. Hidupnya penuh dengan optimis. Hidupnya tidak menjadi pesimis, merasa bahwa sekali gagal, wah saya nggak akan bisa, saya nggak mampu, saya nggak bisa seperti orang ini. Orang ini sembuh, oh itu buat dia, buat saya belum tentu. Salah. Tuhan mau menyediakan hal-hal yang besar, asalkan kita berani menanggalkan manusia lama. Kita tidak mau tertarik dengan tipu muslihat iblis. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah cirinya
dia akan setelah menanggalkan, dia akan mengenakan manusia baru. Mari kita baca ayatnya, yaitu mengenakan manusia baru berarti hidup dalam kekudusan. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru ini akan menyadari bahwa sebagai ciptaan yang baru, dia harus melakukan seluruh kehendak Allah. Setiap kita, saya berulang kali katakan, Tuhan punya tujuan atas hidup. Kita hidup dengan berbagai macam, berbagai macam wajah aja berbeda-beda, rambut aja berbeda-beda. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang hitam, ada yang seperti saya misalnya, ada misalnya pirang gitu ya. Atau kulit kita juga berbeda-beda. Kalau kita lihat mungkin Yakobus cuma Yakobus yang seperti ini aja yang satu yang ada di dunia. Kita lihat misalnya Petrus saja di sini, bukan Petrus murid Yesus yang diakui, tapi ini Petrus cuma ini dia, cuma satu-satunya edisi khusus. Nggak ada lagi Petrus yang mirip seperti ini. Semua kita unik, berbeda, khusus di hadapan Tuhan. Dan setiap kita punya tujuan. Tapi tujuan global kita sama, yaitu apa? Menjadi seperti Yesus. Mari kita lihat, mungkin tidak ada di slide. Coba tolong buka Kolose 3 ayat 9 dan 10. Bisakah? Wow. Tinggal 5 menit. Boleh salah seorang apa ya? Salah seorang baca dengan suara keras. Oke, Efesus 3 ayat 9 dan 10, silakan. Atau apa perlu saya baca juga nih? Oke, Efesus 3 ayat 9 dan Kolose 3 ayat 9 dan 10. Oke deh, saya aja deh supaya suara saya kedengaran, karena suara saya lebih bagus. Pakai mic masalahnya ya. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi kita terus-menerus diperbaharui, roh kita, pikiran kita dibaharui sampai kita mencapai gambar daripada Kristus, rupa dan gambar Kristus. Kita dikembalikan kepada zaman waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Kita punya otoritas. Jadi yang ketiga ini, yang Tuhan mau adalah mengenakan manusia baru. Manusia baru akan membuang dusta dan berkata benar seorang terhadap yang lain, tidak menyimpan kemarahan atau dendam. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Dan juga firman Tuhan katakan bahwa manusia baru ini akan membuang dusta. Mereka nggak akan bilang gini, oh nggak apa-apa lah, ada bohong sedikit, ya kan? Ada bohong putih, nggak apa-apa lah, Tuhan juga ngerti lah, ya kan? Nggak ada dosa besar, dosa kecil, nggak ada. Dosa adalah dosa. Berbohong adalah bohong, dosa. Dan tidak akan pernah saling mendustai. Jujur apa adanya, terbuka. Selain misalnya gini, ada orang jahat gitu ya, nah itu nanti kasusnya beda lagi gitu ya. Yaitu orang jahat pengen cari misalnya Richard, pengen bunuh dia. Terus kita ditanya, tahu nggak rumahnya Richard? Tahu? Di mana situ? Ya itu berarti. Nah, terus kita gimana dong? Wah pengen dibunuh nih. Wah ini jahat juga nih orang, kan? Masa kita tunjukin? Nah, bukan kita bohong, tapi Alkitab katakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah itu pengajaran yang beda lagi. Tapi intinya Tuhan tidak menginginkan sebagai manusia baru kita berdusta, karena iblis adalah bapa dari segala pembohong, pendusta.
Kita menjadi anak siapa? Anak Tuhan atau anak iblis? Kalau anak iblis berarti bohong terus gitu kan. Tapi kalau jadi anak Tuhan kita akan jujur ya. Kita hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan ketidakbenaran. Ya, jangan seperti Hawa yang terakhir. Hawa bilang begini. Waktu iblis di Taman Eden, dia bilang ini, bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon ditanam boleh di taman ini boleh kamu makan buahnya? Terus kata Hawa bilang ini, oh jangankan makan, raba aja nggak boleh. Ya maksudnya tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan nggak pernah bilang apa raba, nggak pernah Tuhan bilang jangankan makan, raba aja nggak boleh. Nah, itu cuma tambahan dari Hawa. Terus kemudian sebab waktu kami makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, maka kami nanti akan mati. Itu kata-kata Hawa. Tapi Tuhan nggak pernah bilang nanti akan mati. Tapi apa? Pasti akan mati. Jadi jangan kompromi, jangan mengurangi gitu. Jangan mengurangi standarnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang nggak boleh, ya udah jangan bilang ada clean, ada bolehlah Tuhan, ada clean B, clean C, bolehlah Tuhan gitu kan. Kita minta pengertian daripada enggak. Tidak ada kompromi untuk dosa. Ya, jadi yang ketiga, mengenakan manusia baru ini intinya dia tidak memberi kesempatan kepada iblis, sehingga dia akan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Itulah mengenakan manusia baru. Saya berharap melalui firman yang kita dengar hari ini menjadikan sebuah kegairahan dalam hidup kita, bahwa statusmu adalah manusia baru. Tapi jangan cuma posisi dalam arti cuma sekedar status kita senang-senang, oh kita manusia baru dalam Tuhan. Enggak. Tapi tunjukkan bahwa engkau adalah manusia yang baru, melalui sikap, perbuatan, pikiran, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Maka Allah sumber berkat, sumber anugerah akan melimpahi engkau dengan semua kebaikan, kemurahan, terobosan, pemulihan, promosi, dan semua hal yang baik yang Tuhan sediakan atas hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus ya. Ya. Oke, kita akan menyanyikan kita dengan barang panah. Apa ya? Udah pada hafal semua? Dengan
bulan yang pertama, kami kembali mau mengingat akan pengorbanan Kristus bagi setiap kami. Engkau sudah mati untuk setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami, dan Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk bersama dengan Tuhan dalam kerajaan, tapi dilayakkan oleh karena penebusan-Mu. Bahkan Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih buat anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Sebab bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami, untuk kami boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, setiap kali kami memperingati akan persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mau menjalani hidup kami sebagaimana Kristus telah hidup. Pada saat kami terima tubuh dan darah Tuhan, maka kami menyadari bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Kiranya Engkau berkenan atas kerinduan hati kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bagi roti dan anggur ini, Engkau yang mengubah, menguduskannya menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dengan iman percaya kami, pada saat kami terima, maka Engkau yang hidup dan tinggal di dalam kami akan memperbaharui roh dan pikiran kami. Perubahan yang dari dalam akan membuat kami menjadi serupa, segambar seperti Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita naikkan lagi lagu ini. Ku telah mati. Terima kasih Tuhan. Tinggalkan cara hidup yang hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, yang sudah mendapatkan perjamuan hari kita berdiri. Dunia mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti di atas kepala kita sebelum kita makan. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Mari sebelum kita makan, kita mengingat akan tubuh di mana kepala Yesus yang dimahkotai duri, tangan yang telah dipaku, kakinya yang telah dipaku, dan ada tombak yang menusuk lambungnya sehingga keluar air dan darah. Kristus Tuhan telah rela mati untuk setiap kita, supaya kita yang tidak layak mendapatkan anugerah, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu waktu kita makan, firman Tuhan berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman.
kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita meminum, kita kali anggur ini, kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Darahnya yang telah menyucikan kita, darahnya yang memeteraikan kita bahwa kita adalah milik kepunyaan, milik kesayangannya sendiri. Dan melalui darah Yesus kita diberikan kuasa. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Bahwa Kristus telah menebus kita. Tidak lagi ada intimidasi, tidak ada dakwaan, tidak ada tipu muslihat iblis yang mendakwa kita. Tapi biarlah kita hidup di dalam janji-janji kemenangan, jalan-jalan kemenangan. Kita hidup di dalam semua hal yang ajaib, karena Tuhan telah menyediakan itu bagi kita, karena kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan ucapan syukur yang olehnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kepada worship leader. Kita tutup. Sebelum Bapak sholat. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Bapak, buat perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami boleh terima Bapak yang baik. Biar Tuhan boleh menyucikan kehidupan kami, boleh memulihkan kehidupan kami, bahkan memurnikan pikiran dan hati kami Tuhan. Kami boleh terus layak Tuhan untuk memuji dan mengenal Bapak. Hendak Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan yang terbaik. Biar Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, tangan-tangannya memberi. Biar Tuhan kami boleh berikan Tuhan dengan penuh hati yang tulus ikhlas Tuhan kepada Kau Bapak yang baik. Kami siap memberi dalam nama Yesus, kami berdoa di surga. Amin. Baptisan. Nanti yang bagi jemaat yang mau ikut bisa berkoordinasi nanti. Oke, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri doa kita. Untuk doa syafaat saya serahkan kepada Bapak. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dalam ibadah ini kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh bersekutu
dan bahkan menerima perjanjian yang baru dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya dalam setiap ibadah Engkau hadir, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pergumulan masalah kami. Kami percaya bahwa Tuhan setia, Tuhan baik atas hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mau menyembuhkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Dan oleh biru-biru Yesus, kami sudah terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami boleh menjalani hari kami dengan iman percaya kepada-Mu, karena Tuhan menginginkan kami untuk tetap bergantung percaya kepada Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Juga demikian pada saat kami mengalami masalah baik itu finansial, keuangan Tuhan, ekonomi Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami dampak daripada COVID, yang di PHK atau mengalami masalah-masalah dalam pekerjaannya, keuangannya Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan, Engkau yang memberikan menurut kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya di balik semua masalah kami, di balik semua penderitaan kami sebagai anak-anak-Mu, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ajar kami tetap percaya, tetap bersabar, tetap setia, tetap bergantung kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tidak untuk selama-lamanya Engkau membiarkan kami Tuhan. Karena Engkau akan mengangkat kami, bahkan Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi saat ini jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan sediakan tempat yang layak, tempat yang baik Tuhan, untuk anak-anak-Mu dapat bekerja dengan baik, menjadi teladan, berintegritas. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang mereka kerjakan, mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bahkan kami berdoa bagi kota kami, wilayah kami, bangsa kami, pemerintah kami Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan memberikan takut akan Tuhan. Segala keputusan yang mereka buat dan ambil, semuanya mensejahterakan rakyat. Kami percaya Bapa bahwa pemimpin kami telah diangkat oleh Tuhan, dan hati mereka ada di tangan Tuhan. Kemana Tuhan mau mengarahkannya, Engkau setia, dan Engkau membuat pemerintah bangsa kami hidup terus dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hal-hal yang terjadi, bencana yang terjadi di bangsa kami ini. Ada begitu banyak berita yang kami dengar, baik bencana alam, tanah longsor, banjir Tuhan. Oh Bapa, cuaca yang ekstrim Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang mengalami masalah-masalah bencana ini. Tuhan, berikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Jika mereka ada di tempat-tempat pengungsian pada saat ini Tuhan, Tuhan hiburkan mereka. Tidak ada trauma yang menimpa mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib, dan memberkati mereka Tuhan. Engkau lindungi Tuhan pada saat mereka di tempat-tempat pengungsian, di pos-pos yang telah disediakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap tim medis yang terus bekerja Tuhan. Oh, bantuan-bantuan yang diberikan bagi mereka yang terkena bencana Tuhan, supaya bantuan itu boleh tersalurkan di tempat-tempat yang benar dan tepat Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah bangsa dan negeri kami ini senantiasa aman dan sejahtera. Tuhan, jauhkan, Tuhan luputkan dari semua rancangan iblis. Semua pekerjaan iblis melalui bencana kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuduhi bangsa ini Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Tuhan, jika terjadi bencana di bangsa kami berdoa biarlah terjadi minimalisir Tuhan akan jumlah korban yang terjadi melalui peristiwa bencana ini. Kami berdoa ya Tuhan, lewat peristiwa, lewat masalah yang terjadi dalam bangsa ini, kami percaya Tuhan akan membawa bangsa ini mengalami pemulihan. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Biar terjadi Tuhan kebangunan rohani atas bangsa ini, dan bangsa ini boleh melihat bahwa juru selamat dunia adalah Yesus yang sudah tersalib atas mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit, kita akan mengakhiri ibadah, dan setiap kali kita beribadah ada berkat yang khusus.
kasih karunia berlimpah atas hidupmu. Angkat tanganmu dengan iman dan terimalah berkat itu. Kasih karunia daripada Bapa Surga, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong, yang akan mengajarkan engkau kepada jalan-jalan kebenaran. Dan engkau hidup tetap setia, tetap taat. Engkau akan diangkat naik dan tidak menjadi turun. Oh, Tuhan akan membawa kau dari satu kemuliaan menjadi kemuliaan yang lebih besar. Dan semua hal yang terbaik dari tahta Tuhan kau sediakan atas hidupmu pada saat engkau menjalani sebagai hidup manusia baru di dalam Kristus. Maka segala janji-janji Tuhan itu akan diberikan atas hidupmu. Seluruh hidupmu, baik keluargamu, lumbung-lumbungmu, usahamu, semua hasil pekerjaanmu, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan